terpercaya. Gubernur Papua Barat Daya minta tindak tegas pelaku pengrusakan. Pelabuhan perikanan jadi kewenangan provinsi. Wisata Pulau Sop hadirkan keindahan alam. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong sepekan hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong sepekan selengkapnya. Kita awali berita utama saudara menindaklanjuti aksi pengrusakan rumah pribadi gubernur dan 4 kendaraannya, serta kantor gubernur dan kantor wali kota Sorong. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu minta agar aparat menindak tegas para pelaku. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan prihatin dengan situasi yang terjadi di kota Sorong, di mana murni merupakan tindakan kriminal sehingga aparat harus menindak tegas. Menurut Elisa Kambu, kejadian penyerangan ini sangat mengagetkan ia dan keluarga, sehingga kejadian diharapkan tidak lagi terjadi di lingkungan masyarakat. Hal yang di luar dugaan kita terjadi hari ini. Ya, saya lihat seperti itu dan ya ini memang kriminal murni jadi karena hasilnya kekerasan kan. Dan saya pikir ini tidak boleh diberi ruang untuk ada. Saya minta aparat untuk mengusut tuntas, sekaligus menindak proses hukum lah. Masyarakat dihimbau untuk tidak terprovokasi dengan keadaan yang terjadi dan aparat akan menindak tegas para pelaku. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Pasca bentrok Kamis malam hingga Jumat pagi, situasi di Kota Manokwari sudah kembali kondusif. Polda Papua Barat segera bentuk tim khusus untuk lakukan pengamanan. Aktivitas masyarakat di Kota Manokwari sudah kembali normal. Meski begitu, aparat dari TNI Polri masih disiagakan di lokasi kejadian. Kapolda Papua Barat, Irjen Polisi Johnny Edison Isir mengatakan, kericuhan yang terjadi masih berkaitan dengan pemindahan 4 tahanan politik dari Sorong ke Makassar. Kapolda menyayangkan tindakan aksi massa yang menyampaikan aspirasi dengan cara anarkis. Menurutnya, setiap tindakan melawan hukum memiliki konsekuensi. Polda Papua Barat akan bentuk tim khusus untuk menyelidiki penyebab kematian korban atas nama Septinus Sesa dan penyelidikan menyeluruh terhadap insiden di Manokwari. Saya atas nama Polda Papua Barat, jajaran, kita tentu berduka. Kita berduka karena ada warga Sesa yang meninggal. Tadi saya sampaikan juga ke keluarga, ada 2 hal. Jadi yang pertama, kita fokus kepada proses duka ini sampai nanti kemudian pemakaman dan pembunuhan. Yang kedua, kemudian kita akan bentuk tim untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Informasi yang diperoleh tidak ada pelaku kerusuhan yang diamankan pihak kepolisian. Walaupun sempat bentrok dengan aparat keamanan, meskipun demikian, ada kerusakan pada kendaraan dinas polisi dan korban luka-luka akibat insiden tersebut.
TNI Polri tetap mengutamakan penyelesaian secara persuasif. Tim Liputan Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Guna membantu menjaga situasi keamanan di Kota Sorong saat ini, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah gelar pertemuan bersama Forum Lintas Suku Papua Barat Daya untuk membantu meredam isu-isu yang menyebabkan gangguan keamanan. Pertemuan yang berlangsung di Korem 181 Praja Viratama Sorong sebagai bentuk silaturahmi Forkopimda bersama tokoh masyarakat dan paguyuban Nusantara di Kota Sorong guna menyamakan persepsi untuk bersama menjaga Kamtipmas. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan pertemuan ini merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan Papua Barat Daya yang aman dan damai. Pertemuan ini kita lakukan sebagai salah satu media ya. Kita tadi mengharapkan supaya para tokoh ini kembali untuk menghimbau masyarakat kita yang ada untuk kembali ke rumah tenang untuk beraktivitas seperti biasa. Jangan merasa galau atau terancam karena ini keadaan kan sudah aman, sudah baik. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Pelabuhan perikanan jadi kewenangan provinsi. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya, Ece Dias, di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, Provinsi Papua Barat resmi menyerahkan aset pelabuhan perikanan ke Papua Barat Daya. Maka pelabuhan perikanan Klademak Sorong resmi dikelola oleh provinsi, sehingga pemerintah Kota Sorong yang akan melakukan aktivitas di area tersebut wajib untuk menyurati pemerintah provinsi. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi mengelola aset pelabuhan perikanan Klademak Sorong, sehingga semua aktivitas di luar dari Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya wajib menyurati pemerintah provinsi. Saat ini kantor Dinas Perikanan Kota Sorong diizinkan beroperasi sementara hingga 1 tahun ke depan, dan setelahnya aset kantor akan diambil alih oleh Provinsi Papua Barat Daya. Sebagai langkah awal, Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya tengah mengajukan anggaran untuk perbaikan area pelabuhan perikanan agar dapat dipergunakan dengan layak. Dari hasil keputusan kemarin kami dengan KPK RI itu menghasilkan keputusan pemerintah Kota Sorong, dalam hal ini Dinas Perikanan Kota, tidak bisa melakukan aktivitas apapun di atas areal ini, dan dikasih waktu kepada Dinas Perikanan Kota berada di atas areal ini 1 tahun terhitung dari pertemuan kemarin di tanggal 27 Juli 2025. Sementara itu hingga saat ini Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya masih menunggu regulasi penetapan peraturan daerah untuk melakukan penarikan retribusi di area pelabuhan. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Melihat kondisi ekonomi yang semakin meningkat saat ini, dibutuhkan kemampuan tambahan untuk menambah pemasukan keluarga. Maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong berikan pelatihan menjahit bagi perempuan Papua. Dengan penuh ketelitian, para peserta ini tekun dalam melatih kemampuan menjahit. Mereka adalah ibu rumah tangga yang berjuang untuk menambah skill mereka demi meningkatkan ekonomi keluarga masing-masing. Para peserta dilatih pola dasar dalam menjahit, mulai dari mengukur hingga membentuk beberapa pola untuk menghasilkan jahitan yang baik. Di mana dalam waktu 1 minggu latihan, para peserta menghasilkan sendiri busana yang mereka gunakan.
Kegiatan yang digagas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong bertujuan untuk menambah kemampuan perempuan Papua agar dapat berkarya sendiri dan menambah penghasilan keluarga. Untuk pelatihan kali ini puji Tuhan sangat baik sekali dan ini sangat bermanfaat untuk kami terutama perempuan Papua karena ini adalah dasar bekal untuk kami ke depan bisa membantu income dalam keluarga kami. Apa saja kakak yang dilatih pada saat latihan menjahit ini? Kami dilatih pola dasar untuk menjahit, mulai mengukur dari pola badan sampai cara untuk membuat pola di kertas dan memotong kain. Setelah pelatihan ini, peserta akan diberikan sertifikat dan bantuan mesin jahit dan mesin obras bagi 5 kelompok, agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masing-masing keluarga. Satu aktivitas, pengembangan diri, aktivitas yang dilakukan menciptakan sesuatu yang bisa mendapatkan income dalam menambah ekonomi dalam keluarga. Sehingga kami dari Dinas P3A merasa penting untuk melakukan kegiatan ini. Kegiatan ini dilakukan peserta yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri kelompok binaan. Untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan ini bermanfaat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong akan lakukan pengawasan ke masing-masing kelompok untuk memastikan bantuan yang diberikan bermanfaat. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Wisata Pulau Sop hadirkan keindahan alam. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Jedias di Kompas Sorong Sepekan. Saudara, bicara soal Papua tidak akan pernah habis akan keindahan alamnya. Kali ini kita akan mengajak Anda menikmati keindahan alam di Pulau Sop, Sorong, Papua Barat Daya. Lokasi wisata yang masih asri dan belum ramai dikunjungi wisatawan ini menawarkan keindahan pulau yang mempesona. Dikelilingi pepohonan kelapa dengan hembusan angin, itulah kenikmatan yang bisa didapatkan saat berkunjung ke Pulau Sop yang terletak di distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong, Papua Barat Daya. Untuk sampai ke pulau ini, pengunjung dapat menggunakan longboat dari pelabuhan penyeberangan di Kota Sorong dengan waktu tempuh 15 hingga 20 menit. Di mana sepanjang perjalanan akan disuguhkan dengan pemandangan pulau-pulau dan panorama laut yang biru. Wisata alam Pulau Sop ini baru dibuka oleh masyarakat setempat dengan merenovasi area yang awalnya hutan, kini menjadi taman yang indah dengan latar belakang panorama laut. Tidak hanya itu, sejumlah gazebo juga dibuatkan dengan hiasan pernak-pernik karang yang bisa dijadikan tempat bersuah foto pengunjung. Tak heran jika pengunjung yang datang betah menikmati keindahan alam Pulau Sop. Sebelum ini berjalan seperti semula, memang ada yang teman-teman mungkin secara tidak sengaja mungkin lewat mandi-mandi itu. Nah, kebetulan mungkin dilihat di sini bagus ya. Terus ada teman juga, dia punya ada kreasi, langsung dia lihat suasana di sini bagus, dia langsung kasih buka usaha kecil. Tapi alhamdulillah kemarin-kemarin banyak tamu yang datang. Suasana alam dan tenang Pulau Sop jadi daya tarik untuk melepas penat setelah beraktivitas dan menjadi pilihan berlibur bersama keluarga.
Pengunjung yang datang mengaku senang dengan keindahan alam pulau ini. Ditambah lagi air yang jernih membuat pengunjung bisa melihat biota laut seperti bintang laut dan ikan-ikan kecil. Di sini pemandangannya sangat indah ya, masih asri, apalagi pantainya, pasir putihnya sangat putih, airnya jernih, cocok untuk liburan keluarga. Pengunjung juga minta agar pemerintah bisa membantu mensupport pariwisata masyarakat lokal dengan meringankan biaya transportasi. Mengingat biaya penyewaan longboat mencapai Rp500.000 untuk sekali jalan. Dengan support pemerintah, wisata ini bisa ramai dikunjungi masyarakat. Iya, pastinya untuk pemerintah Kota Sorong, kalau bisa perbanyak lagi tempat-tempat wisata, dan juga yang paling diutamakan kebersihannya dan juga biayanya terjangkau. Nah, bagi Anda yang penasaran dengan keindahan alam di Papua, termasuk Pulau Sop, Anda dapat berkunjung ke destinasi wisata yang satu ini. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong Sepekan episode hari ini. Saya Cedias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen terpercaya.